Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan hasil tugas UTS kami membuat video tentang syahadat. Adapun saya sendiri di sini, Esley Noviansyah, bersama rekan saya Fajar Siddiq Alfaris dan Munadi Permana Putra. Apa itu syahadat? Secara bahasa berasal dari kata Arab syahadah yang berarti bersaksi. Secara istilah, syahadat merupakan pernyataan, janji sekaligus sumpah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Melalui pembenaran dalam hati, dinyatakan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Makna syahadat secara bahasa menurut Hawa dalam Islam 2004, kata asyhadu di dalam bahasa Arab memiliki 3 kemungkinan makna, yaitu al-musyahadah yang berarti penglihatan, asy-syahadah yang berarti persaksian, al-haf yang berarti sumpah. Kedudukan syahadatain. Syahadatain merupakan pilar pertama dari rukun Islam yang kelima. Syahadatain merupakan bagian yang paling penting bagi kehidupan manusia dalam menjaga fitrah kesucian agamanya. Syahadatain merupakan dasar dan asas bagi rukun Islam lainnya dan menjadi tiang untuk rukun iman dan agama. Syahadatain dalam bentuk ikrar atau janji seorang muslim wajib untuk senantiasa dipelihara, dijaga kemurnian dalam hatinya, diucapkan dengan lisan dan tercermin dalam perbuatan maupun perilakunya. Pengikraran syahadatain adalah salah satu syarat untuk keislaman seseorang. Tanpa adanya syahadatain di dalam hati ataupun pikiran mereka, maka tidak ada pula Islam di dalam kehidupan manusia. Adapun Quran surat Al-A'raf 172 yang menjelaskan tentang syahadat selama kita dalam kandungan. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Munadi Permana Putra. Urgensi syahadat. Pintu masuk agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an takunu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami melakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Intisari ajaran Islam sebagai haknya ditegaskan Allah dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin inna nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Ruang lingkup dan pembagian syahadatain. Syahadat tauhid, la ilaha illallah, syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Syahadat Rasul, wa anna Muhammadan Rasulullah, syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
La ilaha illallah bermakna tidak ada yang disembah di langit dan di bumi kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Sesuatu yang disembah dengan hak hanya Allah. La ilaha bermakna meniadakan segala Tuhan selain Allah, dan illallah berarti menetapkan bahwa sifat ketuhanan hanya milik Allah dan tidak menyekutukannya. Oke, saya Fajar Sidik Alfaris akan melanjutkan penyampaian materinya. Wa anna Muhammadur Rasulullah bermakna pengakuan atas kenabian Nabi Muhammad sebagai Rasul dan utusan Allah. Dengan konsekuensi yaitu, yang pertama, mengakui bahwa ia adalah Rasul terakhir. Yang kedua, bahwa dia diutus untuk seluruh umat dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang ketiga, mengakui dan mengikuti risalah atau ajaran yang dibawanya. Yang keempat, mengakui bahwa ajaran yang dibawanya telah sempurna atau tidak bisa ditambahkan lagi ataupun dikurangi, universal, dan sesuai dengan setiap generasi. Artinya, bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad waktu itu saja, melainkan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dan abadi sepanjang masa hingga hari kiamat nanti. Selanjutnya, keutamaan syahadat. Yang pertama, ampunan dosa. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang artinya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dari hatinya akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ketentuan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mati dalam keadaan menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, keberkahan dalam hidup. Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka syurga menjadi wajib baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Syarat internalisasi syahadat. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Baz seperti dikutip oleh Safril Syah menjelaskan bahwa syahadat seseorang tidak dapat terinternalisasi dengan baik atau tidak sah bila tidak terdapat beberapa hal penting ini. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Seseorang harus memiliki ilmu atau pengetahuan tentang makna yang terkandung dalam syahadatain, juga pemahaman tentang isi syahadatain dan kesediaannya untuk menerima konsekuensi dari syahadatain. Yang kedua nih, keyakinan. Pengikraran syahadatain tidak sebatas mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah saja dan Muhammad adalah utusannya, tetapi pengetahuan itu harus benar-benar diyakini dengan sepenuh jiwa dan raga. Yang ketiga, keikhlasan. Keikhlasan atau kebersihan hati dari segala sesuatu yang bertentangan dengan makna syahadatain sangat penting. Pengikraran syahadatain jangan sampai bercampur dengan riya. Ikhlas berarti hanya Allah Tuhan yang disembah dan Muhammad sebagai utusannya. Tidak ada sekutunya dan tidak ada pula tandingannya. Yang keempat, kejujuran. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan disebut kejujuran. Maka syahadatain yang diucapkan dengan lisan harus sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan perbuatan. Bila tidak terdapat kesesuaian antara ketiganya, maka itu disebut munafik. Yang kelima, rasa cinta atau keridhaan. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dapat menghilangkan keraguan. Rasa cinta pula lah yang dapat mendatangkan keridhaan terhadap apa yang dicintainya, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Yang keenam, penerimaan. Seseorang yang berikrar syahadatain harus menerima terhadap makna syahadatain yang diikrarkannya. Penerimaan itu harus menghasilkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang terakhir, ketundukan atau kepatuhan. Syahadatain memiliki konsekuensi dalam segala aspek kehidupan seorang muslim. Karena itu, seorang muslim harus patuh dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oke, lanjut. Yang membatalkan syahadat.
ada 9, yaitu berbuat syirik. Siapapun yang menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan hal lain, maka syahadatnya batal. Atau bisa kita lihat dalam surah An-Nisa ayat keempat, surah keempat ayat 116. Yang kedua, murtad. Atau yang jelas-jelas keluar dari agama Islam. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik dan membenarkan mazhab mereka. Yang demikian jelas dihukumi kekufuran karena sesuatu yang batil atau salah dalam perkara agama harus diluruskan. Umat muslim tidak diperkenankan untuk membiarkannya atau justru membenarkan mazhab mereka. Yang keempat, membenci sunnah Rasulullah. Barang siapa yang membenci sesuatu di antara yang dibawa Rasulullah SAW, meskipun dia mengamalkannya, maka dia telah kufur dengan ijma' atau keputusan para ulama. Dalilnya adalah firman Allah yang artinya, yang demikian karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh mereka, maka Allah membatalkan amalan-amalan mereka. Yang kelima, mengejek atau memperolok-olok agama. Mengejek atau memperolok agama atau agama Islam atau sama saja dengan membuat agama sebagai mainan atau bercandaan. Kemudian yang keenam, mempelajari dan mengamalkan ilmu sihir. Nomor 7, membantu orang kafir memerangi kaum muslim. Yang kedelapan, meyakini diperbolehkannya keluar dari syariat Allah. Yang kesembilan, tidak mau mempelajari dan mengamalkan agama. Ya, jadi begitu tadi penjelasan beberapa hal yang membatalkan syahadat atau keislaman kita. Yang terakhir, kesimpulan. Syahadat merupakan pernyataan, janji sekaligus sumpah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya melalui pembenaran dalam hati, dinyatakan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Yang merupakan syarat keislaman seseorang dan harus senantiasa dijaga kemurniannya setiap harinya dalam amalan-amalan setiap muslim. Oke deh, itu tadi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.